Dzień dobry, balik lagi di channel kami di Polandia dengan saya Desi Kerawan. Oke, jadi di video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai video pembelajaran bahasa Polandia, dan di mana di topik video kali ini itu adalah samopoczucie. Di mana samopoczucie itu adalah artinya itu adalah feeling atau perasaan. Dan di mana gampangnya mengenai topik video kali ini adalah cara kita menjawab pertanyaan pada saat kita mendapat pertanyaan seperti bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu, bagaimana situasimu, gampangnya kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke samopoczucie-nya atau lebih ke feelingnya, jadi kita akan masuk dulu mengenai ke pertanyaannya. Dan di mana pertanyaan seperti bagaimana kabarmu itu di dalam bahasa Polandia itu ada beberapa cara untuk menanyakannya. Yaitu yang pertama itu adalah jak się masz. Jak się masz. Dimana jak się masz ini basically itu dia memang artinya adalah bagaimana kabarmu. Yang kedua itu adalah jak się czujesz. Jak się czujesz. Dimana jak się czujesz ini adalah artinya bagaimana perasaanmu, atau kalau lebih gampangnya kayak bagaimana keadaanmu sekarang, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah sotam. Sotam. Dimana sotam ini kalau misalkan kita artikan ke dalam bahasa Inggris itu artinya lebih ke WhatsApp. Nah, cuman perlu teman-teman ingat penggunaan sotam ini adalah kita bisa menggunakan sotam ini apabila kita menyapa atau menanyakan kabar kepada orang yang dimana orang tersebut kita sudah tahu atau kita sudah kenal dan memang kita benar-benar dekat gitu. Jadi istilahnya sotam ini kayak cara gampang atau cara akrab untuk menanyakan kabar. Oke, jadi pertanyaannya sudah. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita menjawabnya atau cara kita mengekspresikan keadaan kita pada saat kita mendapat pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama itu ada świetnie. Świetnie. Dimana świetnie ini artinya adalah sangat bagus atau sedang kondisinya lagi sedang bagus-bagusnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lagi happy, lagi senang, lagi kerjaan lagi bagus, pada saat kita mendapat pertanyaan seperti itu, kita bisa menjawabnya dengan świetnie, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dan di mana arti dari bardzo dobrze ini sebenarnya hampir sama dengan artinya dari świetnie, itu sama, di artinya sangat baik atau juga sangat bagus, seperti itu. Next, yang ketiga itu adalah dobrze. 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 Dan di mana dobrze ini dia kalau misalkan perbedaannya antara bardzo dobrze dengan dobrze, apabila bardzo dobrze itu adalah sangat baik, dan dobrze ini dia cuman baik gitu aja. Kalau misalkan baik cuman nggak yang lagi sangat-sangat baik, itu kita bisa jawabnya dobrze, 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 seperti itu gampangnya. Next, yang keempat itu ada tak sobie. Tak sobie. Tak sobie. Dan di mana tak sobie ini itu artinya adalah kayak kayak udah biasa-biasa aja gitu loh, kayak nggak bagus, nggak juga jelek kayak gitu. Jadi kalau misalkan pada saat kita mood kita lagi biasa-biasa aja, kerjaan lagi ya udah normal kayak gitu biasa, mungkin agak sedikit capek, itu kita bisa menjawabnya dengan cara tak sobie. Next, yang kelima itu adalah źle. 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 Dan di mana źle ini artinya adalah buruk, kayak misalkan lagi nggak bagus nih kondisi saya kayak gitu. Misalkan lagi kerjaan mungkin lagi ada masalah, mungkin ada yang hancur atau bagaimana, mungkin juga ditambah lagi dengan kondisi badan yang capek, agak sedikit mau sakit juga, contoh seperti itu, teman-teman bisa menjawabnya dengan cara źle. Dan yang terakhir itu adalah bardzo źle. Bardzo źle. Bardzo źle. Dan di mana sama seperti tadi yang di awal, kalau misalkan źle itu adalah mungkin kayak buruk, dan di mana di sini itu adalah bardzo źle, di mana bardzo źle itu adalah artinya kayak sangat buruk, seperti jadi mungkin kayak kondisi badan lagi benar-benar nggak enak banget, habis itu mungkin ditambah dengan faktor-faktor lain yang membuat kita feeling kita atau mood kita lagi nggak bener-bener hancur banget, itu kita bisa menjawabnya dengan cara bardzo źle. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan
jawaban seperti ini pada saat menanyakan kabar, ataupun pada saat teman-teman mendapatkan pertanyaan bagaimana kabarmu, dan teman-teman menjawabnya dengan cara bardzo zile, itu orang yang menanyakan itu pasti akan langsung paham. Mungkin dia akan mungkin kayak menjaga sikap lah, bagaimana supaya tidak membuat kita tambah kayak marah, atau mungkin lagi sensitifnya seperti itu. Oke, jadi sekian video pembelajaran bahasa Polandia kita kali ini. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya, jadi cukup sedikit-sedikit aja, tapi kan poinnya dapat gitu. Jadi teman-teman juga udah mendapat informasi, dan juga mungkin di waktu-waktu luang itu teman-teman bisa tetap repeat untuk belajar bahasa Polandia, entah itu dengan cara mendengarkan atau dengan cara kita mengulang dengan pengucapannya seperti itu. Oke, jadi di akhir kata terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video kita kali ini, dan mohon maaf apabila ada sedikit mungkin ada penyampaian saya yang ya kiranya kurang cocok dengan atau kurang pas lah istilahnya, saya mohon maaf. Dan di akhir kata saya ucapkan do widzenia, papa.